Halo guys, masih soal pagar laut. Karena rupanya isunya semakin berkembang nih, dan bahkan semakin menarik dan berhubungan dengan kabinet Prabowo. Ya, jadi baru-baru ini kan muncul isu menarik nih di kabinet Prabowo Subianto terkait perintah pembongkaran pagar laut di Tangerang ini. Nah, perintah ini kan datang langsung dari Prabowo Subianto yang bertujuan untuk menindaklanjuti keluhan nelayan yang merasa terganggu dengan keberadaan pagar tersebut. Tapi yang menjadi sorotan adalah sikap Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono yang sepertinya tidak sejalan dengan arahan Presiden. Nah, situasi ini memunculkan tanda tanya besar mengenai koordinasi dan soliditas dalam pemerintahan. Nah, pagar laut di kawasan pesisir Tangerang ini kan memang menjadi polemik ya belakangan ini, karena dianggap menghalangi akses nelayan tradisional ke laut. Nah, karena itu Presiden Prabowo melalui TNI Angkatan Laut memerintahkan agar pagar laut tersebut dicabut untuk memastikan hak-hak nelayan tidak terganggu. Nah, tapi Menteri KKP justru menyatakan ketidaksetujuannya dengan alasan bahwa pagar tersebut diperlukan sebagai barang bukti dalam proses hukum. Ya, padahal kan sederhana ya, sudah banyak videonya, banyak fotonya di media sosial ya. Tinggal dikumpulin aja. Lagi pula kalau untuk barang bukti nggak perlu sampai 30 km. Ya sudahlah. Yang pasti ketidaksepakatan ini memunculkan spekulasi adanya konflik kepentingan di dalam kabinet. Beberapa pihak bahkan menganggap bahwa Menteri KKP ini tidak sepenuhnya mendukung kebijakan Presiden kita, sehingga menimbulkan kesan adanya matahari kembar dalam pemerintahan ini. Nah, isu ini semakin menarik ketika dikaitkan dengan latar belakang Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono yang adalah menteri yang paling kaya di kabinet ini ya, dengan kekayaan lebih dari 2 triliun. Nah, sebagai informasi, Sakti Wahyu Trenggono ini pernah menjabat sebagai komisaris di PT Merdeka Copper Gold, sebuah perusahaan tambang yang beroperasi di Tumpang Pitu, Banyuwangi. Nah, perusahaan ini sempat menuai kritik karena diduga merusak lingkungan. Nah, namanya juga pernah nih disebut dalam kasus korupsi Telkom beberapa tahun lalu, meskipun dia tidak hadir saat dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Nah, riwayat ini memunculkan pertanyaan apakah ada kepentingan tertentu yang membuat Menteri KKP tidak sepenuhnya mendukung kebijakan Presiden. Apakah ada tekanan dari pihak-pihak lain yang membuatnya mengambil sikap berbeda? Nah, ketidaksepahaman antara Presiden dan salah satu menterinya ini menciptakan kesan bahwa Kabinet Merah Putih memiliki 2 pusat kekuasaan atau ya biasa kita sebut dengan matahari kembar. Hal ini berpotensi melemahkan efektivitas pemerintahan jika tidak segera diselesaikan. Nah, dalam konteks ini muncul spekulasi bahwa Menteri KKP masih lebih loyal kepada mantan Presiden Joko Widodo. Nah, mengingat dia adalah salah satu tokoh yang berasal dari kabinet sebelumnya. Beberapa pihak juga mengkhawatirkan adanya konflik kepentingan antara TNI dan rakyat yang mendukung pembongkaran pagar dengan KKP, polisi, lalu ATR, BPN, dan Pemda yang mungkin memiliki agenda berbeda terkait pengelolaan kawasan pesisir. Nah, jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan kepentingan ini dapat menciptakan friksi dalam pemerintahan dan melemahkan kepercayaan publik terhadap kabinet Prabowo. Nah, kira-kira apa ya yang bisa dilakukan atau langkah yang diambil gitu? Menurut saya sebagai kepala pemerintahan, mungkin Pak Prabowo bisa perlu ya segera menyelesaikan persoalan ini untuk menjaga soliditas kabinetnya. Mungkin bisa dipertimbangkan langkah-langkah berikut seperti memanggil semua pihak terkait masalah ini untuk bisa berdialog gitu. Karena Presiden harus memastikan bahwa semua kebijakan strategis berjalan sesuai dengan visi pemerintahannya. Lalu melakukan evaluasi terhadap Menteri KKP ini. Jika terbukti ada ketidakpatuhan atau konflik kepentingan, maka Presiden perlu mempertimbangkan langkah tegas. Lalu berikutnya adalah meningkatkan koordinasi antar lembaga. Konflik seperti ini seringkali terjadi karena kurangnya komunikasi dan sinergi antara kementerian dan lembaga-lembaga terkait.
Ya, kasus ini menjadi ujian awal sih bagi Kabinet Prabowo Subianto dalam menunjukkan soliditas dan efektivitasnya. Sepemahaman antara Presiden dan Menteri KKP harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan kesan adanya musuh dalam selimut begitu, atau matahari kembar tadi. Nah, soal transparansi dan akuntabilitas lagi-lagi memang sangat kita butuhkan, termasuk juga dari para menteri. Ya, jadi para menteri juga perlu terus dijaga untuk memastikan bahwa mereka bekerja sepenuhnya demi kepentingan rakyat dan negara kita. Nah, jika isu seperti ini terus berlanjut tanpa penyelesaian yang jelas, bukan tidak mungkin kepercayaan publik terhadap Kabinet Merah Putih akan terus tergerus. Oleh karena itu, langkah cepat dan tegas dari Presiden sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Salam.